Shalom, kembali lagi dalam program Sekolah Sahabat 5 menit bersama GMAHK Menteng Jakarta. Program ini hadir untuk memastikan jantung kerohanian kita untuk tetap berdetak. Sepanjang pekan ini, kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat dengan judul besar Perjanjian Kekal. Dan pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas pelajaran hari Selasa dan hari Rabu dengan subjudul Kitab Perjanjian dan umatnya yang khusus, dan kita akan mulai dari pelajaran hari yang Selasa. Tapi sebelum kita mulai, pastikan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan teman-teman semua membuka buku Sekolah Sahabat kita masing-masing dan bahkan membuka Alkitab kita untuk memastikan bahwa kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan baik. Kita akan pelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada hari Selasa dengan judul Kitab Perjanjian. Apa maksud dari penulis Sekolah Sahabat memberikan subjudul Kitab Perjanjian? Ternyata kita akan mempelajari kata perjanjian dalam Alkitab yang diambil dari bahasa Ibrani, yaitu berit, yang menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya dan ditemukan di keseluruhan Alkitab. Dan lebih pentingnya lagi, fakta yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa kata ini sering ditemukan di dalam kitab Ulangan, sehingga kitab Ulangan ini sering disebut sebagai kitab perjanjian, sama dengan judul Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Tetapi apa maksud penulis untuk menggunakan judul ini? Kita akan mempelajari di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai ke 21. Kita boleh buka Alkitab kita masing-masing di rumah, boleh mungkin Bapak Ibu saudara pause sebentar dan kita membuka Alkitab kita di dalam Ulangan 5 ayat 1 sampai dengan 21. Setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita bisa mempelajari bahwa di kitab Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai dengan ke 21, Musa kembali mengulang perjanjian yang telah dilakukan oleh antara Allah dengan Musa sebagai perantara bangsa Israel pada zaman dahulu di Gunung Sinai. Bagaimana 2 loh batu, 10 hukum dibuat, dan bagaimana disitulah dimulai perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel secara resmi. Dan diulang lagi pada saat ini di dalam kitab Ulangan pasal 5 setelah 40 tahun pengembaraan di padang gurun di tanah Moab, sebelum akhirnya bangsa Israel selangkah lagi untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan bagaimana kalau misalnya kita pelajari dari ayat yang 1 sampai ke 21, kita akan mempelajari lagi ulang bagaimana 10 hukum dibacakan kembali oleh Musa. Wah, luar biasa bagaimana pada saat ini kita mempelajari bagaimana Musa ingin bahwa bangsa Israel kembali mengingat perjanjian yang telah dibuat antara Allah dan bangsa Israel, dan bagaimana di dalam perjanjian itu ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilakukan oleh bangsa Israel, yang mengingat kita juga bagaimana Allah telah berjanji untuk menyelamatkan kita, dan bahkan Dia sudah menempatinya dan sedang akan menepatinya, sehingga kita dapat mempelajari bahwa kita harus menuruti akan firman Tuhan. Itulah pelajaran hari Selasa yang penulis ingin sampaikan kepada kita. Di Ulangan 4 ayat 13 saya akan bacakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Tuhan melakukannya pada saat di Sinai, dan sekarang Dia sedang melakukannya lagi di Moab. Seperti saya sudah sampaikan, sesaat sebelum mereka mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan kepada mereka melalui janji yang dibuat kepada para bapa mereka ratusan tahun sebelumnya. Dan ini adalah sebuah manifestasi dari perjanjian kekal yang disampaikan bahkan sebelum dunia ini ada. Tapi ada fakta menarik yang perlu kita kembali baca di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Apa maksud dari Musa menekankan hal ini kepada kita? Kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kala, dan bahkan kepada kita saat ini yang sedang membaca dan mempelajari firman Tuhan melalui kitab Ulangan. Sepertinya sangat mungkin kalau misalnya kita melihat secara lebih jauh bahwa Musa ingin menekankan bahwa walaupun perjanjian itu dilakukan oleh para bapak-bapak mereka pada zaman dahulu kala, yang mungkin saja pada saat itu sudah mati
dan pada saat ini pun dibacakan kepada keturunan yang mungkin kedua ataupun ketiga. Tetapi janji perjanjian yang indah ini bukan hanya saja dibuat untuk para bapa mereka, tetapi akan digenapi juga bagi mereka. Hal ini mungkin saja merupakan cara Musa untuk membuat mereka mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya mengacaukan perjanjian tersebut, sama seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi yang lalu. Janji-janji dan pelbagai kewajiban sekarang ada dalam diri mereka. Jadi bagaimana pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menepatkan janjinya kepada kita dan akan menepatkan janjinya kepada kita. Kita juga harus selalu setia kepadanya, menuruti perintah-perintahnya sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Kita berlanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Umat yang Kudus. Setelah tadi kita mempelajari bagaimana umat Israel seharusnya menepati perjanjian yang telah dilakukan ataupun dibuat antara Tuhan dengan umat Israel. Dan pada saat ini pun kita mempelajari bahwa ternyata Israel merupakan umatnya yang khusus. Kalau misalnya kita pelajari kembali, bangsa mana yang secara khusus Tuhan langsung turun tangan untuk menyelamatkan dari tengah-tengah tawanan perbudakan. Kalau misalnya kita pelajari di Alkitab, hanya bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun untuk menarik bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan hanya saja karena mereka mengerang kesakitan ataupun mengeluh kepada Tuhan, tapi ada satu pesan khusus yang ingin disampaikan kepada kita, kepada bangsa Israel pada zaman dahulu kala dan bahkan kepada kita, bahwa hal itu dilakukan oleh karena Allah telah memanggil bangsa ini untuk sebuah maksud khusus, yaitu dengan masuknya mereka dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Mereka seharusnya menjadi suatu umat yang khusus sebagai saksi kepada dunia tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, yaitu satu-satunya Allah. Kenapa? Karena pada saat bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, pada saat mereka mengembara, mereka mungkin saja ataupun mereka membuat perkemahan di antara suku-suku ataupun kerajaan-kerajaan kecil yang mungkin saja tidak mengenal Tuhan. Walaupun memang kita tidak bisa melihat secara keseluruhan di dalam kitab perjanjian lama, tapi hal itu bisa tercermin dari bagaimana kelakuan bangsa Israel yang selalu jatuh bangun. Mereka jatuh lari daripada Tuhan, dan akhirnya mereka bertobat. Begitu terus kalau misalnya kita pelajari di dalam kitab perjanjian lama, bagaimana kita pelajari jatuh bangunnya bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengingatkan bangsa Israel dan bahkan mengingatkan kita juga di dalam Ulangan pasal 18 ayat ke-9. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Jadi Tuhan ingin sekali mengingatkan bangsa Israel dan bahkan kita juga untuk menjauhkan diri dari berhala-berhala dan selalu memusatkan diri kita hanya kepada Tuhan Yesus. Ulangan 26 ayat 16-19 yang perlu kita pelajari juga pada pelajaran hari Rabu. Kalau kita pelajari, kita baca di dalam Ulangan 26 ayat 16, saya akan bacakan. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Jadi sebelum kita lanjut ke ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel dan bahkan kepada kita yang sedang mempelajari pelajaran swasabad ini dan bahkan mempelajari kitab Ulangan, bahwa kita harus melakukan ketetapan, peraturan, dan perjanjian dengan Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan setia, dan dengan segenap jiwa kita. Ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini bahwa Ia akan menjadi Allahmu dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi satu umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Jadi bagaimana ayat-ayat ini ya sangatlah unik. Karena kenapa? Karena dibuka di ayat 16 dengan kata pada hari ini. Seperti ada penegasan yang dilakukan oleh Musa, bagaimana pada hari ini juga. Seperti Musa seperti memaksa ataupun mungkin bisa dengan bahasa halusnya adalah mengajak kita untuk berkomitmen untuk selalu memegang perjanjian antara Tuhan dengan kita, umat manusia. Bagaimana Tuhan akan menepati janjinya dan kita juga akan
menuruti segala ketetapan dan peraturannya karena kita kasih kepada Tuhan. Seperti dalam Injil Yohanes yang telah mengatakan bahwa jika engkau mengasihi aku, kata Tuhan, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Luar biasa. Dan pada akhirnya, di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya apa? Bahwa jika kita ingin datang kepada Tuhan, kita harus datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, dan menuruti segala perintah-perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Pertanyaan bagi kita pada hari ini, mengapa ide hari ini untuk berkomitmen kepada Allah dan pada tuntutan-tuntutan perjanjiannya masih relevan bahkan kepada kita sampai hari ini? Terima kasih telah menyaksikan program Sekolah Sabat 5 Menit. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat tergabung di dalam ibadah Sabat untuk mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat, bagaimana kita harus menerapkan perjanjian kekal itu, bukan untuk kemuliaan bagi nama kita, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.